Perkenalkan, nama saya Raden Satria Putra Hermawan yang sedang duduk di bangku kelas 11 Multimedia di Sekolah Menengah Kejuruan Al-Irsyad, Kota Cirebon. Sekolah ini juga memiliki program unggulan, diantaranya pembiasaan karakter Islam, pembelajaran Al-Quran metode Qiraati, Tahfiz Quran Juz 30 dan juga Juz 1, kurikulum berbasis industri, pengembangan karir dan bursa kerja khusus. SMK Informatika Al-Irsyad Al-Islamiyah ini adalah sekolah menengah kejuruan berbasis informatika yang terdiri dari 3 jurusan, yaitu MM atau Multimedia, TKJ atau Teknik Komputer Jaringan, dan RPL atau Rekayasa Perangkat Lunak. Jurusan multimedia membekali siswa dengan pengetahuan dan keterampilan merancang dan membangun alur proses produksi multimedia yang berbasis komunikasi visual 3D. Peluang karir menjadi animator, desainer grafis, filmmaker, dan user interface developer. Jurusan TKJ membekali siswa dengan pengetahuan dan keterampilan merakit dan merawat komputer serta merancang bangun jaringan komputer berbasis server. Jurusan RPL membekali siswa dengan pengetahuan dan keterampilan merancang dan membangun program komputer berbasis database dengan dibekali sertifikasi internasional Oracle. Guru adalah seseorang yang membimbing kita di sekolah untuk menggapai tujuan yang ingin kita gapai. Maka dari itu, saya ingin mewawancarai salah satu guru yang ada di sekolah ini yang mengajar sebagai guru RPL, yaitu Pak Fahmi. Ya, bagi Bapak menjadi seorang guru itu merupakan sebagai ladang ibadah, ya, pengabdian dan ladang ibadah, di mana kita bisa memberikan atau menyampaikan ilmu kepada siswa, baik ilmu yang terkait dengan ilmu komputer ataupun ilmu-ilmu lain yang terkait dengan ibadah. Seperti itu. Bapak pendidikan S1 di Istiqomah Poltek Cirebon, mengambil jurusan Teknik Informatika. Kemudian Bapak melanjutkan pendidikan S2 di Universitas Komputer Indonesia di Bandung. Bapak mengambil jurusan Magister Sistem Informasi. Pengalaman Bapak menjadi guru sangat panjang sebetulnya ya kalau diceritakan, tapi Bapak akan coba ceritakan secara singkat. Bapak menjadi guru karena Bapak memang bidang pendidikan waktu kuliah adalah teknik informatika sesuai bidang komputer, dan di SMK Informatika Al-Irsyad ini memang difokuskan spesialisasi bidang komputer. Maka semenjak lulus kuliah Bapak sudah langsung ke SMK untuk mengabdi sampai saat ini. Guru RPL, karena RPL itu merupakan bidang pemrograman ya, dan memang pemrograman ini adalah passion Bapak dari kuliah, dan kuliah teknik informatika adalah kuliah pemrograman, sehingga ketika di SMK Informatika ada program keahlian atau kompetensi RPL, ya itu sangat cocok dengan bidang Bapak, sehingga Bapak sangat tertarik dan menekuni bidang RPL sampai saat ini. Ya, jadi ini sangat panjang sebetulnya ya. Pada saat itu lulus kuliah di SMK ini memang butuh pengajar karena bidang kompetensi RPL. Bapak coba mengajukan lamaran gitu ya, dan Bapak diterima di sini, dan alhamdulillah akhirnya sampai sekarang Bapak ya mengabdi berloyal untuk SMK Informatika untuk berbagi ilmu ya kepada siswa tentang RPL, kemudian kepada siswa juga memberikan motivasi tentang perlunya atau untuk tekun menggeluti bidang RPL, karena untuk era saat ini RPL sangat dibutuhkan, sehingga di SMK Informatika ini sangat cocok menurut Bapak untuk kompetensi RPL. Ya, di dalam kelas atau dalam lab ya, kalau di RPL itu Bapak melakukan pendekatan ke semua murid, baik itu murid yang sudah mengerti atau sudah paham maupun murid yang masih belum mengerti. Pendekatan Bapak adalah dengan cara bagaimana mereka memahami dari kesalahan coding misal ya, sehingga dari situ Bapak bisa melakukan pendekatan, mengajarkan, oh ini loh salahnya di mana, oh ini errornya di mana, sehingga pendekatan-pendekatan itu
menjadikan mereka semakin paham tentang ilmu komputer, khususnya pemrograman. Setiap kelas pasti memiliki anak-anak yang unik ya, dalam tanda petik, dalam arti ada yang sulit untuk diajak belajar dan seterusnya. Tapi Bapak punya trik khusus ya, punya trik tertentu untuk melakukan pendekatan kepada mereka-mereka ini. Pendekatannya adalah Bapak mengajak bicara dengan mereka ya. Apa sih tujuan mereka sekolah? Apa sih tujuan mereka untuk belajar? Sehingga dari sana tersentuh ya, tersentuh. Kemudian Bapak coba ajak untuk bagaimana mereka memahamkan masa depan mereka ya, bahwa nanti setelah lulus itu nggak ada kesempatan lagi untuk belajar, sehingga dari situ pendekatan-pendekatan itu mereka ada perubahan ya, minimal ya sudah ada kemauan untuk belajar, bisa diajak untuk belajar dan seterusnya. Itu pendekatan sih yang biasa sering Bapak lakukan. Kalau konflik dalam organisasi itu pasti ada ya. Bagi Bapak sendiri ketika ada konflik, maka Bapak ambil jalur tengah atau jalan tengah supaya konflik yang terjadi itu bisa diredam atau bisa dicari jalan keluar. Melalui apa? Bisa melalui musyawarah, bisa melalui diskusi. Artinya konflik itu jangan dipelihara, tapi harus dipecahkan, sehingga dalam suasana kerja, baik itu di organisasi, di sekolah gitu ya, selalu ada konflik. Tapi kalau kita bisa menengahi, mencari solusi, insya Allah konflik itu bisa dipecahkan, bahkan kita bisa berangkul dan bergandeng tangan gitu. Murid dikatakan berhasil itu sangat artinya indikatornya banyak. Murid dikatakan berhasil ya, tapi bagi Bapak ada simple dikatakan bahwa murid itu berhasil ketika murid itu pertama dia akhlaknya baik ya. Ketika dia akhlaknya baik, pasti ketika itu dia juga akan mudah untuk menerima ilmu yang disampaikan oleh guru-gurunya. Nah, dari situ ketika dia lulus ya, ilmu yang dia dapat dari sekolahnya dengan akhlak yang baik dari yang sudah dia punya, itu Bapak rasa akan mudah untuk mendapatkan hal-hal yang dia inginkan. Misal apakah kuliah, apakah bekerja, atau apakah dia membuka usaha sendiri. Nah, itu Bapak katakan berhasil seperti itu. Jadi bukan berdasarkan ranking ya, tapi berdasarkan apa yang dia mau, apa yang dia inginkan itu bisa tercapai berdasarkan apa yang dia lakukan ketika dia masih sekolah. Baik itu dari sikap belajar, dari sikap ketika dia berakhlak kepada guru, kepada teman dan seterusnya. Itu Bapak katakan anak yang berhasil. Pesan-pesan dan kesan. Pertama pesan dulu ya, Bapak ingin menyampaikan pesan nih kepada semua siswa, khususnya siswa RPL kalau Bapak, tapi nanti bisa untuk umumnya siswa SMK. Pertama, pesannya siswa itu dia akan mendapatkan ilmu yang berkah, ilmu yang baik ketika dia bisa memanage kelakuannya ya. Dia harus menjadi anak yang disiplin, dia menjadi anak yang berbakti ya, dia bisa menjadi anak yang hormat kepada teman, hormat kepada guru khususnya. Nah itu, sehingga dia bisa mendapatkan ilmu yang berkah. Percuma Bapak katakan, percuma dia pandai tapi dia tidak berakhlak, itu tidak bagus. Oleh karena itu pesan Bapak, jadilah siswa yang berakhlak mulia, siswa yang pandai, siswa yang berhasil, itu pesannya. Adapun kesan Bapak bagi siswa-siswi SMK, siswa-siswi SMK Informatika adalah siswa-siswi SMK yang khusus. Dalam arti khusus ini sangat keren ya, dalam arti karena bidang yang mereka geluti adalah bidang komputer, bukan bidang yang main-main Bapak katakan ya. Karena apa? Kalau dia sungguh-sungguh, dia akan mendapatkan hasil yang dia inginkan. Karena era saat ini ya, dunia ini sekarang udah masuk ke era teknologi. Oleh karena itu baik itu MM, TKJ ataupun RPL, kalau dia itu bisa serius dalam belajar, Bapak rasa dia akan menjadi siswa yang berhasil di kemudian hari. Seperti itu. Seperti apa yang telah disampaikan tadi oleh Pak Fahmi, bahwa siswa atau siswi akan mendapatkan ilmu yang berkah ketika dia dapat mengatur perilakunya, disiplin dan hormat kepada teman,
dan khususnya guru. Terima kasih wahai guru yang selalu membimbing kami dan yang selalu mendidik kami dengan sabar. Terima kasih wahai guru, kuucapkan.